Ya, saya perkenalkan, nama saya Subagio Purdiutomo. Umur saya ya sekitar 65 tahun. Lahir di Jatimalang. Sejak dulu saya merintis sama teman-teman pedagang di pantai Jatimalang. Merintis dari awal. Sebelum adanya wisata, adanya pemerintah, itu Pemda belum merintis, sudah masyarakat semua merintis. Tapi aku sekarang direlokasi, tapi nggak ada penggantian rugi, nggak ada solusi yang tepat, Pak, sampai sekarang. Lah itu Bapak sendiri dipindahkan dari tempat yang dulu itu jaraknya berapa jauh, Pak? Yo, kalau misalnya sini sampai tempat yang saya tempati ya sekitar 50 meter, 100 meter. Dan Bapak sendiri dan rekan-rekan itu total ada berapa yang dibongkar kios-kiosnya? 46 unit pertama, sekarang ada 108 unit. Itu pedagang apa aja itu, Pak? Itu ya pedagang kuliner atau pedagang itu makanan kecil-kecilan itu loh, Pak. Semua itu kesannya nggak laku di sini, Pak. Sampai sekarang sudah 1 bulan nggak ada pemasukan. Dan tadi Bapak bilang kan untuk dagang di depan itu kan di dekat pantai itu ya, katanya membuat kumuh dari katanya wisata membuat kumuh. Nah, sebetulnya ya enggak. Masalahnya itu ya mau kok, itu sedia peralatan untuk membersih, siap kok. Nah, yang saya tanyakan gini, Pak, ya, untuk paguyuban pedagang mestinya kan ada. Ya. Itu setiap harinya itu ada yang ditugaskan untuk bersih-bersih enggak? Sebetulnya ada, Pak Darwis. Tapi enggak, kadang-kadang ya bersih, kadang-kadang tidak. Nah, dari pemerintah sendiri itu dulu itu diturunkan untuk apa namanya, anggota untuk membersihkan itu enggak? Paling-paling itu bantuan dari sekolahan-sekolahan itu, Pak. Kalau khusus dari wisata belum ada, Pak. Cuman dari Pok Darus itu ada kebersihan. Dan hari Minggu atau hari libur itu pasti ada mengadakan Pok Darwis. Harapan Bapak untuk pemerintah? Ya, harapan saya untuk masyarakat semua maunya itu pedagang yo, kalau 2 hari sekali tiap Minggu sama Sabtu itu berdagang di depan. Masalahnya kan di relokasi itu belum laku. Bujiono, alamat saya Jatimalang, saya warga Jatimalang, saya di sini sebagai masyarakat biasa. Saya pelaku wisata di Desa Jatimalang. Saya asli warga Jatimalang. Saya yang pertama di Jatimalang itu wisata mulai berkembang di Jatimalang mulai tahun 2004. Waktu itu saya dulu sempat menjadi karyawan pariwisata Wiyata selama 10 tahun. Dari retribusi masih Rp1.000 per orang itu mulai 2004. Dibuka wisata Jatimalang, mulai berkembang, dan sekarang terjadinya ada penataan relokasi seperti ini. Dan alhamdulillah pemerintah Purworejo sudah peduli mau membangun di Jatimalang. Tapi dengan adanya relokasi seperti ini, saya memohon pemerintah Purworejo khususnya Dinas Pariwisata tolong perhatikan soal masalah ekonomi para pedagang di Jatimalang. Satu itu, kedua, monitoringlah pengunjung yang masuk ke Jatimalang, apa yang mereka butuhkan, apa yang bikin mereka nyaman di Jatimalang. Karena tamu-tamu yang masuk Jatimalang itu sudah memberikan kontribusi. Kalau dulu 2004 itu Rp1.000 per orang, naik sampai sekarang menjadi Rp5.000 per orang. Jadi karena para pengunjung itu sudah memberikan sumbangan untuk PAD Purworejo 1 orang Rp5.000, ya monggo untuk dinas terkait monitoringlah apa yang harus disuguhkan untuk tamu-tamu yang memberi kontribusi di Jatimalang seperti itu, Mas. Dan harapan saya sekali lagi adakan monitoring, tanya jawab langsung sama pengunjung, jangan sampai pengunjung merasa kecewa
dengan adanya seperti ini. Mungkin juga ada yang senang karena pengunjung kan dari beberapa kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah ke atas. Jadi apa yang dibutuhkan kalangan menengah ke bawah apa, kalangan menengah ke atas itu apa, mohon dimonitor untuk bikin, sekali lagi, bikin pengunjung itu nyaman dan betah di Pantai Jatimalang. Ini saya tanya Mas Agus, dari dinas itu yang digusur apa aja ini? Yang direlokasi, digusur, terutama yang namanya digusur itu karena tidak ada tempat pemindahan itu kolam renang. Sempat menggusur beberapa kuliner untuk pembangunan di Waruci, patung di Waruci. Pada tahun itu dia sempat mengucapkan cara piyai ngendika bahwasannya kolam renang bikin kumuh 1, 2, 3, 4 tahun tidak akan kita OTOT. Nanti setelah itu akan kita OTOT, tapi kita pindah ke sebelah barat, kita tata biar tidak kelihatan kumuh. Tapi pada akhirnya sampai sekarang ini tidak ada pemindahan dan tidak ada kontribusi sama sekali dari kolam renang. Jadi kolam renang dianggap ilegal. Kalau dikatakan ilegal memang ilegal, tapi harusnya ya dilihat dulu seberapa fungsinya kolam renang itu, seberapa manfaatnya untuk fasilitas pengunjung, menunjang pengunjung yang masuk ke Jatimalang. Dan kenapa kok Pak Aan itu bisa ingkar janji, ya saya kurang tahu ada apa di balik semua itu Mas. Tapi ya mohon sekali lagi karena itu pemerintah, cuma itu tadi, hargailah para pengunjung yang masuk ke Jatimalang karena mereka sudah berkontribusi. Tanyakan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka harapkan demi kenyamanan para pengunjung, tamu-tamu kita di Jatimalang. Satu itu. Dan masih ada lagi soal pedagang, yang monggo lah, gimana cara menata pedagang yang sudah digusur dan akhirnya pindah lapak-lapak di tanah pasir hamparan luas. Mereka mendirikan bangunan-bangunan dengan menggunakan rumbia, asbes, bambu dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak kelihatan bagus, justru itu juga terlihat kumuh. Mungkin jangan nanti bisa persani bangunan-bangunan lapak yang baru yang sekarang justru malah kelihatan kumuh, tapi apa daya, itu warga untuk mencari nafkah. Seperti itu Mas. Itu bangunnya biaya sendiri atau dibantu biaya sama? Sendiri, dari pembongkaran sampai pindah transportasi sampai mendirikan lagi lapak-lapak itu sendiri, mandiri semua. Seperti itu.